Ini kalau dari masa itu bukan ayat mutasabihat, ini ayat bongkar, goblok. Tuh. Dari saya guru saya ulama saya guru. Ketika memaknai Al-Quran saya kaji, tidak pernah mengklaim tidak pernah. Tapi kalau goblok, kebanyakan makan Cina. Tuh. Sudah dikatakan goblok oleh Pak Smith, ya Pak Nusron, dan dikatakan kebanyakan makan uang Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Teman-teman sekalian, kembali saya menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita masih membahas seputar Pak Nusron Wahid, ya. Beberapa video nanti kita akan ulas dan kita akan bahas bahwasanya ketika polemik nasab berlangsung sudah banyak ceramah-ceramah Pak Nusron ini yang cenderung membela daripada klan Pak Alwi. Dan terakhir yang paling fenomenal pidatonya Pak Nusron adalah ketika khol yang katanya guru tua, ya, pemimpin daripada Al Khairat, dan di situ Pak Nusron jelas berpidato berapi-api membela daripada klan Pak Alwi. Pidato macam-macam, ya, bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali tersebar keturunan Nabi, Sadah Pak Alawi. Nah, Sadah Pak Alawi ini adalah bundennya Indonesia dan lain sebagainya. Video kali ini kita juga akan mengupas bagaimana ketika Pak Nusron Wahid itu dikatakan goblok oleh siapa? Oleh Bahar bin Smith. Ya, tatkala itu adalah suatu peristiwa di mana peristiwa tentang kasus Ahok, ya, di mana Pak Nusron ini membela mati-matian Ahok. Bahkan di dalam sebuah berita, Pak Nusron ini pernah mengatakan bahwa doanya klan Pak Alwi itu tidak terkabulkan. Kala itu ada seorang tokoh yang namanya Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim Muzadi meninggal dunia dan kemudian didoakan oleh Habib Rizik. Di situ Pak Nusron berkomentar, katanya doanya Habib Rizik tidak terkabulkan. Coba, doanya Habib Rizik tidak terkabulkan. Nah sekarang heran, dia mendukung daripada klan Pak Alwi. Gimana coba? Kemudian teman-teman, berarti kalau doanya tidak terkabulkan, doa Habib Rizik ketika mendoakan Kiai Haji Maimun Zubair di Mekah juga tidak terkabulkan. Kan seperti itu. Kan seperti itu teman-teman, ya. Nah, ini ada video di mana Pak Nusron digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin oleh siapa? Oleh Bahar bin Smith. Mari kita akan simak. Bahwa hanya Allah lah sesungguhnya yang paling tahu tentang maknanya, bukan orang lain. Karena itu kalau menjadi ulama, menjadi kiai, mengutip Al-Quran, jangan hanya mengutip dengan surat Al-Quran yang terjemahan. Kalau ada ustaz atau kiai atau NU bela Ahok, itu bukan ada di ulama, nasi uduk itu. Wah, nasi uduk katanya. Ustaz kiai NU yang lurus, yang benar-benar NU, apa ada Ahok, ini Nusron Wahid, semacam satu ini, bawa Quran, bawa dalil, pakai Allah, alimul bimuradi, wallahu alimul bimuradi. Kamu ngerti ayat Quran, kamu ngerti ayat mutasyabihat, ada ayat Quran, ada ayat mutasyabihat, ada ayat mutasyabihat, wallahu alimul bimuradi. Ayat Aisyah, wallahu alimul bimuradi. Maksud dari pembangunan kepada Allah. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, para pemafsir memakai metode tafwid. Tafwid pada ta'wil ijmali. Yaitu mereka memakai metode tafwid. Mereka mengeluarkan maksud zahiriyah dari ayat tersebut. Allah duduk di atas. Mereka keluar makna zahir dan mengembalikan makna yang maksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menjadi masa itu bukan ayat mutasyabihat, ini ayat bongkar, goblok. Tuh. Dari saya guru saya ulama saya guru. Ketika memaknai Al-Quran saya kaji, tidak pernah mengklaim tidak pernah. Tapi kalau goblok, kebanyakan makan Cina. Tuh. Sudah dikatakan goblok oleh Pak Smith, ya Pak Nusron, dan dikatakan kebanyakan makan uang Cina. Tuh. Kita jangan terprovokasi untuk SDN saat ini adalah penjaga bumi di Indonesia. Tuh. Sadah Pak Alawi, para Habib itu katanya penjaga bumi di Indonesia. Bagaimana mantepnya Pak Nusron ini membela daripada klan Mbak Alwi, ya. Tanpa dalil teman-teman, tanpa dalil, tanpa data, ya. Hanya mengandalkan kehusnudzon. Ya, jadi hanya mengandalkan kehusnudzon, nggak apa-apa, kayaknya dia keturunan Nabi, walaupun mulutnya mencaci maki,
menghina, menghujat, walaupun menjadi predator seks seperti Habib di Jepara itu 31 korban anak-anak di bawah umur. Nggak apa-apa, husnuzon itu cucu Nabi, nggak masalah. Itu berarti kan seperti itu Pak Nusron itu. Ya, kita akan cari video yang lainnya, di mana video-video pembelaan daripada Pak Nusron terhadap klan Ba'alwi, teman-teman. Neng Indonesia bertebaran Bani Hashim. Bukan Bani Hashim kali, itu Bani Ubaid. Sinten niku Bani Hashimnya? Sa'adah Ba'alwi, para sayyid, para habaib. Sing sekarang lagi diragukan oleh katanya Habib itu sama saja dengan Sayyid dan Syarif. Padahal beda, teman-teman ya. Antara Habib, Sayyid dan Syarif. Sayyid, Syarif, Habib beda jauh. Tidak bisa disamakan. Yang sudah ada marganya itu sudah dipastikan itu keturunan dari Yaman yang ada marganya. Sedangkan Sayyid dan Syarif tidak ada marganya. Dan itu asli keturunan daripada Wali Songo, penyebar agama Islam di Nusantara. Imaduddin, sambungan nasabnya. Bagaimana Mas? Kalau saya pribadi punya pendapat, barang siapa wong sing biasane rajin maca selawat, wong sing gaene rajin nyebut namane Kanjeng Nabi, wong sing biasa rajin melafalkan kalimat Nabi, sing biasa nyebut Kanjeng Nabi, sing biasa mencintai Kanjeng Nabi, sing biasa merindukan Kanjeng Nabi, insya Allah orang itu dicintai dan dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Dan saya yakin kalau ada orang yang mencintai Kanjeng Nabi, begitu dia memegang sesuatu, pasti sudah terasa ini ada darah Nabi atau tidak. Kita mencintai istri kita, mencintai pacar kita, baru jarak jauh itu kita udah tahu baunya parfumnya istri kita. Mosok saya ngaku mencintai Kanjeng Nabi, tapi tidak bisa merasakan di mana di situ ada baunya darahnya Rasulullah Sallallahu. Ya, jadi penelitian Pak Nusron adalah sebatas memperbanyak sholawat, kemudian di situ mengkonektivitaskan antara batin kita dengan para Sadah Ba'alawi. Setelah mengkonektivitaskan, masa kita tidak bisa bahwa Sadah Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi? Berarti kita yang salah. Kesimpulannya kan seperti itu, teman-teman ya. Jadi kata Pak Nusron, siapa yang membaca sholawat pasti akan menemukan, pasti akan tahu bahwa Sadah Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi. Tanpa data, teman-teman. Tanpa data, tanpa kajian kitab-kitab nasab, tanpa kajian kitab-kitab sejarah, tanpa kajian ilmu modern, tes DNA, cukup dengan membaca sholawat. Kita bisa tahu bahwa Sadah Ba'alawi itu keturunan Nabi. Ditambah Sadah Ba'alawi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Ini kacau kalau seperti ini. Ini kacau. Apa ini, teman-teman ya? Ya nggak seperti itu. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menafikan adanya ilmu pengetahuan. Perkembangan setiap zaman ilmu pengetahuan, entah itu tes DNA, entah itu daripada hujah, kajian-kajian kitab, tidak menafikan itu untuk menentukan sebuah kebenaran, terutama mengisbat nasab. Mengisbat nasab tidak hanya mengandalkan suhroh terkenal, si Ubaid, si Alwi, Faqih Muqaddam itu kan terkenalnya di internal mereka, di kitab-kitab internal, di kitab-kitabnya mereka. Coba di kitab eksternal nggak ada, kekosongan beratus-ratus tahun. Apa? Tes DNA. Nanti ada yang mengaku keturunan Nabi dari kalangan Ba'alwi masuk ke desa ya, tanpa tes DNA, tanpa membuktikan dia cucu Nabi, langsung kita bacakan sholawat, ya, kita pegang kepalanya, teman-teman ya. Kemudian, oh ini keturunan Nabi. Itu kata Pak Nusron. Jadi Pak Nusron dalam hal ini jelas menafikan ilmu pengetahuan yang ada. Ya, jangankan ilmu pengetahuan tes DNA, kajian ilmiah saja langsung menafikan kok.
langsung menolaknya, langsung menolak. Kita andalkan sholawat saja. Nanti di situ ada getaran batiniah supaya kita bisa mengecek bahwa itu turunan Nabi atau bukan. Apa ini teman-teman ya? Nah kemudian ketika itu metode si Nusron itu digunakan ya, nggak bisa juga karena dilihat dari akhlaknya para klien-klien Ba'alwi ini, termasuk Bahar Smith ya, yang kemudian ceramah membawa golok ya. Ngapa turunan Nabi kayak gitu? Akhlaknya si Rizik Syihab, akhlaknya si Rizik Syihab ketika memprovokasi masyarakat. Kemudian si Habib Tabat-Yaba itu nggak bisa baca Quran, coba nggak bisa baca Quran. Husnudon, penting itu cucu Nabi. Banyak teman-teman ya. Kacau kalau mengikuti pemikirannya Pak Nusron dalam mengisbat nasab, dalam melihat nasab daripada klien Ba'alwi. Kacau. Ya. Jadi Pak Nusron ini ya, berbalik arah yang begitu drastis. Dulu teman-teman kita lihat bagaimana getolnya melawan Rizik Syihab yang akan memenjarakan Ahok, melawan kelompok-kelompok radikal yang akan memenjarakan Ahok, sampai mengatakan bahwa doanya Habib Rizik itu tidak sah, tidak terkabulkan dan sebagainya. Sekarang berbalik arah. Apa yang menjadi keuntungan Pak Nusron ini? Jelas ini ujung-ujungnya adalah politik. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.